Oke, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Stock Request per tanggal 10 Maret ya 2023, mulai memasuki minggu ketiga ya teman-teman ya di bulan Maret nih. Oke, seperti biasa ya di Stock Request kali ini kita akan membahas 3 saham dan semoga dari 3 saham tadi ada yang bisa memberikan cuan ya bagi teman-teman semuanya untuk ditradingkan minggu depan. Oke, sebelum ke pembahasan 3 saham tadi ya, sebelumnya aku mau membahas dulu sedikit rekap menu sore yang minggu ini lumayan. Ada dari Frigroup dapat MTWI, dapat Homi, ya. MTWI dapat di sini ya, kalau nggak salah untung hampir 24%. Terus kemudian Homi, kalau nggak salah di sini ya, dapat sekitar 7%. Terus kemudian kemarin dapat di FAST dan juga SMKM ya. FAST 5% dan SMKM cuma naik 1% aja, cuma ini masih bisa di-hold dan berpotensi untuk lanjut ya. Congrats bagi teman-teman yang ikutan, dan buat teman-teman yang memang masih mau coba join silahkan ya, dan ini sifatnya free, nanti linknya akan aku put di deskripsi di YouTube ya. Lumayan teman-teman lah ya, di kala market yang seperti ini, teman-teman masih bisa mendapatkan keuntungan ya, dan bahkan sempet mengalami peningkatan ya lumayan lah ya kemarin di MTWI hampir 25% gitu teman-teman. Jadi congrats bagi yang join, semoga uangnya bisa digunakan untuk memberi berkat juga ya bagi teman-teman yang lain ya, bagi yang membutuhkan. Oke. Nah, sebelum ke pembahasan 3 saham tadi, aku mau sedikit recap IHSG dulu ya untuk minggu ini. Jujur, untuk minggu ini cukup banyak ya saham-saham yang bertumbangan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, di bagian saham yang naik versus saham yang turun, minggu ini itu kebanyakan saham yang turun adalah total ya hampir 2 kali saham yang naik. Jadi ini 164 saham yang naik, 370 saham yang turun. Jadi hampir 2 kali, sudah lebih ya dari 2 kali lipat dari jumlah saham yang naik. Dan ini berlangsung 1 minggu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melakukan cut loss ya ini sangat-sangat wajar, karena memang ya marketnya juga lagi tidak terlalu bagus minggu ini gitu. Oke, dan sedikit review by chart juga secara daily chart ya, IHSG sebenarnya baru membentuk cup and handle tapi versi yang reversal ya. Memang ini nggak ada penjelasannya di buku, cuma ya cup and handle sering banget kita temuin untuk di pattern reversal juga sebenarnya gitu. Dan berdasarkan pattern itu sendiri ya, IHSG kita sempat untuk retest balik lagi ke 6.800, cuma kempes lagi ya per Jumat kemarin. Potensi penurunannya kemana? Kalau misalkan teman-teman hitung dari kedalaman patternnya, kurang lebih akan menuju ke area 6.680 sampai 6.700 gitu teman-teman ya. Terus secara daily chart, jadi viewku masih bearish, terus kemudian weekly-nya juga sama ya, kurang lebih dia baru jebol support kuatnya secara weekly dan berpotensi selanjutnya ke sini ya. Jadi kalau teman-teman lihat secara weekly pun IHSG sudah menunjukkan pattern downtrend-nya ya. Di sini ya, lower high, lower low ya kan. Terus udah gitu lower high lagi, dan ini retest ya lower high-nya. Terus kemudian dia akan coba nih untuk di sini lagi. Kita nggak tahu apakah nanti ini kuat ketahan atau enggak. Kalau kuat ketahannya bagus, kalau nggak kuat ketahan ya berarti yang kejadiannya adalah dia akan melanjutkan penurunannya lebih dalam gitu teman-teman ya. Jadi hati-hati, gunakan money manajemennya dengan baik ya, dan juga harus pintar-pintar beli saham ya. Terus kemudian strategi yang selanjutnya adalah ya mungkin setiap kali ada cuan ya bungkus dulu ya. Cuan sahamnya menjelang kena resisten, kalau misalkan udah deket ya bungkus dulu aja gitu. Oke. Itu sedikit overview recap tentang IHSG ya. Dan kemudian ini ya, kita juga ada, Koko juga ngadain webinar ya di Trading Masterclass. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kira-kira gimana sih cara Koko screening dan mendapatkan saham-saham day trading yang berkualitas gitu ya, maka teman-teman bisa langsung join. Linknya akan aku put juga di deskripsi di YouTube ya, dimana harga early bird-nya sudah habis ya. Jadi slotnya juga sisa kalau nggak salah 5 ya, sisa 5 slot aja, dan ini sifatnya private ya teman-teman. Jadi limited cuma untuk 20 orang aja per batch-nya. Jadi setelah 20 orang mendaftarkan akan ditutup dan akan dialihkan ke batch selanjutnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau join silahkan. Tentunya pembahasan akan berfokus kepada materi-materi yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Jadi mungkin proporsinya adalah 25% basic dan 75%-nya adalah materi terapan
yang belum pernah dijelaskan sebelumnya ya, baik melalui konten ataupun di YouTube lain gitu ya. Jadi silahkan bagi teman-teman yang mau join. Oke, gitu pembahasan singkat di awalnya. Next kita akan bahas 3 saham yang tadi ya. Sahamnya adalah Harta, HRTA ya, terus kemudian saham FAS, oke. Dan kemudian terakhir adalah saham UNTR ya. Kita lihat dari 3 saham tadi kira-kira mana sih yang akan berpotensi untuk menarik minggu depannya. Oke. Yang pertama adalah saham, aku membahas Harta dulu kali ya, HRTA. Oke, HRTA kalau teman-teman lihat secara tren, yes, ini tren yang uptrend. Oke, tren yang uptrend, cuma memang dia baru menjebol belum ya, swing low terakhir itu di sekitar area 300. Oke, dan menurutku ini belum mulai akan menjadi menarik. Oke, kalau teman-teman lihat by Fibonacci retracement, nah besok kemungkinan besar akan menjadi penurunan di supportnya ya, support Fibonacci 50% itu di sekitar area 296, 297 dan juga area moving EMA 20-nya. Oke, tinggal kita lihat nih apakah, dan ini 3 support kuat ya yang menurutku ini hampir berhimpitan, yaitu area 290 sampai 300. Oke. Ya, area 296 adalah Fibonacci-nya, terus kemudian 300 adalah swing low terakhir dan juga EMA 20-nya di sekitar area 295. Oke. Dan kemarin juga aku sempat lihat bahwa untuk LK-nya sendiri untuk HRTA ternyata cukup oke dan dia belum merilis LK Q4 ya. Jadi sebenarnya pembelian di support ini menurutku akan menarik ya, dengan asumsi besok dia tidak jebol support atau candlestick-nya di dekat 295, ini ada perlawanan nih. Oke, dan targetnya kurang lebih teman-teman bisa manfaatkan di sini ya, di 330 dan juga di sini. Ya di sekitar 314 lah ya. Oke. Untuk broker summary-nya, weekly-nya ya, weekly-nya masih kita bisa bilang ya akumulasi lah. AZ ada barang di 100 di 317 ya. Di 317. Oke. Jadi kita akan coba buat plan-nya, asumsi teman-teman dapat misalnya di 302 deh ya. Dengan support terakhir ya mungkin teman bisa put di 295 dan last di 290. Oke. Area TP terdekat di sekitar area 314 dan 330 ya. Oke, jadi menurutku masih cukup oke, di mana risk dan reward-nya adalah masih 1:2 ya, dengan asumsi teman-teman harus cek pergerakannya di hari Senin, apakah candlestick-nya di sini ada perlawanan atau tidak di dekat supportnya. Karena kalau misalkan jebol lagi dengan candlestick bearish yang kencang, ya maka potensi next-nya adalah dia bisa turun ke sekitar area 274 ini. Ya itu sudah tidak bagus lah ya, di mana di sini supportnya itu lebih kecil dibandingkan support yang ini. Jadi support yang ini lebih kuat harusnya dibandingkan support yang di sekitar 274. Gitu ya. Oke, itu adalah HRTA ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang saham UNTR. Oke, untuk saham UNTR sendiri ini sempat gap up ya, karena kemarin ada wacana bahwa UNTR kinerjanya bagus dan mau bagiin dividen dengan yield 20%. Jadi dia langsung gap up. Aku lupa ya kayaknya belasan persen deh ya, belasan persen, terus kemudian mulai koreksi ya, mulai koreksi lagi sekarang. Dan sekarang apakah area pembelian yang terbaik? Ya kita cek aja. Oke, dengan asumsi kita tarik Fibonacci dari swing low-nya. Nah, dan kita dapatkan bahwa area 26.200 itu merupakan area Fibonacci 61,8 dan kemarin itu UNTR sempat mantul dari sana ya. Dan ini juga disupport oleh support kuat sebelumnya. Jadi menurutku pembelian ini bisa dibilang sebagai pembelian yang low risk ya, pembelian yang dekat-dekat dengan area 26.200 ya. Secara tren ini akan menjadi bagus ya jika ini 26.200 merupakan area swing low yang valid ya. Area swing low yang valid dan ini tidak dijebol beberapa waktu ke depan. Oke. Target area teman-teman bisa put di sini ya, di Fibonacci 38,2 yaitu di sekitar 27.700 atau di sekitar area sini ya, 28.400.
Oke. Jadi kalau misalkan dengan harga saat ini ya di 26.800 dan support di 26.200, target areanya di sekitar tadi ya 27.700 dan juga di sekitar 28.400, 28.500 deh ya. Jadi menurutku untuk UNTR juga oke, secara risk dan reward masih cukup bagus ya, di mana risk dan rewardnya masih 1:1 lah ya, bahkan kita bisa bilang sebagai 1:1,5 gitu ya untuk UNTR. Dan kalau misalkan teman-teman coba sedikit visualisasikan, ya ini kan gap up ya, jadi kita bisa anggap bahwa ya ini kurang lebih ada candle di sini nih, ya ada candle bullish gede, terus kemudian dia pullback gitu ya, pullbacknya ya idealnya adalah dia ketahan di sini dan tidak membentuk lower low. Oke. Overall sih cukup bagus kalau aku lihat ya, kayaknya belum ada yang namanya kayak semacam bearish divergence ya, bahkan di sini mulai di chart 1 jam mulai ada perlawanan ya, di chart 1 jam mulai ada perlawanan. Jadi menurutku sih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya beberapa waktu ke depan. Oke, itu untuk UNTR. Oke, secara weekly-nya ya benar sih ya, secara weekly memang dia ada candlestick pullback-nya di sekitarnya 20.200. Oke. Kemudian yang terakhir adalah di Samfas ya. Nah, untuk Samfas sendiri ini memang baru IPO ya, teman-teman, dengan underwriter-nya adalah RDK Elite ya atau AO. Kemarin ini baru breakout dari pattern inverted kecilnya. Oke. Ini left-nya, ini head-nya, ini right shoulders-nya. Dan ini akan menjadi menarik kalau misalkan dia ketahan di sini ya, di sekitar area 102 sampai 103, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini juga adalah area dekat-dekat area support nih di sini ya. 101 sampai 103. Nah, sinilah ya 101 sampai 104. Oke, kalau kita tarik broker summary dari titik lowest-nya dari tanggal 22 Februari. Ya, ini masih menjadi menarik ya, di mana underwriter-nya masih akumulasi dengan total di 99. Dan exit adalah retail ya. XL, CC, CKK. Jadi menurutku secara broker summary good, tinggal teman-teman atur aja titik entry yang pas di mana. Oke, menurutku titik entry yang pas sih dekat-dekat sini ya, 101 sampai 104. Last support teman-teman bisa put di swing low akhir yaitu di sekitar area 96. Oke. Area target price di mana? Kalau kita ukur dari kedalaman pattern-nya, maka kurang lebih akan berpotensi ke sekitar sini ya, 134. Kalau misalkan jebol lagi mungkin ke 141. Oke, tapi kita nggak muluk-muluk lah, kita coba pakai 126 ya, dan juga 134. Oke, jadi untuk fast asumsi kalau misalkan teman-teman beli tunggu pullback ya anggaplah di 104 gitu ya. Last support di sekitar 96. Ya di sini ya. Dan kemudian area TP adalah di sekitar 126 dan 134. Oke, jadi kurang lebih menurutku risk dan rewardnya masih good di mana 1:2, cuma kelemahannya adalah ya agak lebar untuk ininya ya risk dan rewardnya. Jadi risknya lebar 7% tapi rewardnya juga menarik kalau misalkan teman-teman dapat di area 100-an gitu ya, 101 sampai 104. Ya, dan juga didukung oleh bandarmologi dan tren yang mulai up ya, di mana dia mulai membentuk higher high, higher low ya. Tinggal kita cek nih apakah nanti masih berpotensi untuk membentuk higher low di sini. Ya, semoga dia ketahan sih ya dengan last di 96. Gitu ya, itu untuk fast. Oke. Terakhir ya, sekedar info makroekonomi, ini berita baru ya, di mana SVB, Silicon Valley Bank ya, salah satu bank yang memang specialized di startup itu dikabarkan kolaps ya. Dan ini tentunya menjadi berita yang tidak bagus ya, karena dikabarkan ini akan kurang lebih mengulang krisis Lehman Brothers ya, di mana pada saat itu untuk banking pada kolaps ya, diawali oleh banking dari luar negeri terus berdampak juga pada Indonesia gitu ya. Tapi kalau dilihat tentunya ini berbeda ya, karena mostly sektor yang terkena adalah sebenarnya
sektor teknologi sih ya. Dan Indonesia kan untuk startupnya sendiri itu porsinya tidak terlalu besar ya, terhadap PDB. Ya mungkin secara gross transaction value iya, tapi secara, maksudnya secara perputaran transaksi ya, secara perputaran transaksi iya, tapi secara, eee, total kontribusi keseluruhan ya dari sisi, laba bersihnya kepada GDP itu nggak terlalu gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan Indonesia masih bertumbuh pada UMKM. Jadi menurutku pribadi ya, ini tidak akan terlalu berdampak pada, Indonesia saat ini gitu kan. Cuma ya mungkin yang terjadi adalah dampak pada IHSG dalam jangka pendek aja. Ya bisa jadi untuk saham-saham banking, itu kurang bagus performance-nya, secara chart ya dalam beberapa waktu ke depan karena sedang, dilanda isu negatif lah di sini ya. Dan kalau teman-teman lihat kemarin pun, saham-saham bank besar di Amerika ya, Bank of America, Citibank segala macamnya itu turunnya lumayan besar ya. Jadi tentunya sebenarnya yang terkena dampak signifikan adalah bank-bank yang memang sifatnya digital ya. Citibank, Neobank, ya Bank Jago, yaitu hati-hati karena kemungkinan besar, pergerakannya ini akan mirroring ke sini ya, ketakutan global gitu. Oke, jadi paling gitu aja ya view-ku, nanti di video selanjutnya mungkin aku akan sedikit membahas kira-kira dampak ARA dan ARB simetris ke bursa kita itu seperti apa. Oke, semoga minggu depan teman-teman bisa cuan ya, dan terutama dari menu, free kita juga, dan sekedar reminder masih ada slot untuk di trading master kelasnya. Kalau nggak salah sekitar 4 slot lagi, silahkan bagi teman-teman yang mendaftar, linknya akan aku put di deskripsi di YouTube. Oke, terakhir disclaimer on ya, semua analisa di sini merupakan pendapat dan opiniku pribadi. Jika memang ada analisa yang terlalu subjektif, mohon dimaafkan. Dan baik lagi teman-teman harus juga melakukan analisa sesuai dengan style teman-teman masing-masing. Oke, thank you teman-teman semuanya dan see you di video selanjutnya guys.